Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada berita yang membuat kita geleng-geleng kepala. Tindakan kelakuan Oknum Habib sudah bermubahalah, akhirnya meninggal dunia. Ya, langsung saja kita simak beritanya berikut ini. Anehnya masyarakat bukannya terus menyesal apa gimana, justru pada alhamdulillah. Kan aneh ini. Suami orang distatuskan meninggal, kemudian istrinya diambil dinikahi siri, kemudian dia mubahalah 40 hari membaca Yasin, dan kemudian setelah 40 hari ternyata sehat-sehat semuanya kedua belah pihak. Ternyata Pak Habib Firdaus ini nggak taunya ke sawah, terperosok, kemudian dibawa ke rumah sakit, ternyata organ tubuhnya semuanya sudah membengkak dan dinyatakan meninggal dunia. Oke, untuk lebih lengkapnya kita simak videonya, jangan di skip-skip biar tidak kehilangan konteksnya. Assalamualaikum Kiai. Sehat Kiai? Ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini Kiai, saya barusan tadi mendengarkan obrolan jenengan dengan dan Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong dan Abdul Latif, di mana beliau menceritakan kronologis matinya Habib Firdaus Danawari. Gimana itu ceritanya? Boleh diceritakan ulangi? Oh iya, ceritanya belum begitu lengkap. Cuman apa ya? Saya dapat informasi dari teman saya yang kerjanya itu di luar martabak, di luar dagang martabak di luar daerah lah. Ya. Namanya Roki, orang anak Danawari. Ya. Kebetulan dia itu akrab dengan saya, dan kebetulan Roki itu tetangganya Firdaus. Oh, tetangga dekat berarti ya? Ya. Di ceritanya tetangganya Firdaus yang cerita ya. Dia itu mubahalah dengan Firdaus, ya, yang namanya liliknya. Jadi liliknya Roki, Mas Roki itu namanya siapa kurang tahu. Yang jelas punya urusan dengan Habib Firdaus, masalah tanah. Rebutan tanah itu berarti? Ya, mungkin rebutan tanah atau apa, tapi jelas masalah tanah. Setelah itu terjadi, akhirnya mubahalah. Habib Firdaus itu menantang, pokoknya 40 hari membaca Yasin, nanti siapa yang mati. Kayak gitu? Ya, baca Yasin sampai 41 hari, membaca Yasin 41 kali, sampai 41 hari, nanti siapa yang mati. Ya. Oh, berarti baca Yasinnya bareng-bareng itu? Keduanya? Ya, mungkin ini menurut pandangan saya, berarti yang kedua orang ini baca Yasin, dua-duanya baca Yasin. Oh iya, dua bareng-bareng berarti ya? Nah, jadi siapa yang yang salah, berarti ya dia yang mati gitu. Oh iya. Setelah 41 hari selesai, ternyata kedua orang ini yang mubahalah selamat, nggak ada yang mati, nggak ada yang kena masalah. Tapi setelah 41 hari ternyata Firdaus itu pergi ke sawah atau apa, kalau ceritanya terperosok di suatu tempat, mungkin di sungai kecil atau yang orang sebut itu tanah Solokan. Habis terperosok, nggak tahu kenapa, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ternyata setelah diagnosa di sana di rumah sakit, ternyata penyakitnya itu kronis seperti jantung membengkak, termasuk ususnya juga membengkak. Ini kan sesuatu penyakit yang aneh, yang aneh lah istilahnya. Padahal gara-garanya cuma terperosok di sawah. Itu kabar sementara seperti itu, karena saya juga mengikuti perkembangan kematian yang mendadak sosok seorang jagoan. Dia jangan sebut sebagai sosok seorang jagoan itu meninggal. Ya karena saya ditantang sampai 4 kali sih ya. Oh, ditantang jangan berarti pernah ditantang. Wow, keren nih. Tantangannya seperti apa itu? Masalahnya sebelum corona itu keluarga saya namanya Pak Sudar almarhum, orang Jatilagas, punya istri di Danawari, tetangganya Firdaus. Itu pada saat itu saudara saya itu yang namanya Firdaus itu, saudara saya yang namanya Sudar itu karena mau merantau jauh di luar sana, sehingga menitipkan istrinya sama Habib Firdaus itu. Dititipkannya Loh, istri kok dititipkan gitu ya maksudnya gitu. Dititipkannya begini, kata Sudar, ini langsung bukan kata siapa-siapa. Sudarnya bicara sama saya, terus bukan ente kandungan nih paksiu borang, kebetulan bojone nyong juga bukan panggilan dari paksiu, ya tolong diantar bojone nyong lagi terpotong. Oh, artinya dititipkannya itu suruh nolongin gitu ya? Ya. Seperti itu. Tapi lama-kelamaan mungkin yang namanya manusia itu kan punya setrum, tegangannya tinggi, sehingga mungkin setan masuk ya. Setan masuk di situ, akhirnya terjadilah. Terus pada saat yang namanya Kang Sudar itu pulang dari perantauan selama 2 tahun, ternyata istrinya itu lagi hamil. sedang pangkuan sedang nonton TV,
tapi sambil dipangku kayak layaknya seorang suami istri. Ternyata memang sudah nikah siri. Wih, nah kenapa langsung nikah siri? Istrinya berarti gimana itu statusnya ketika itu? Ternyata kronologinya suaminya yang merantau di luar sana itu konon ceritanya dianggap mati, terus dia rapah. Akhirnya keluarlah surat cerai, surat rapah. Terus surat rapah yang palsu itu untuk pengantar dia itu kawin dengan orang yang namanya Firdaus itu. Berarti Wah, luar biasa teman-teman ya. Dan itulah ya, Habib itu ya kayak begitu sebenarnya, perangainya memang kayak gitu. Dan kebetulan ini nggak begitu terkenal si Firdaus ini ya. Firdaus ini nggak begitu terkenal untungnya. Kalau terkenal wah mengguncang dunia ini. Nah ini bagi kalian ya para kabib-kabib itu yang masih kekeh kalian mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, coba mubahalah seperti yang dilakukan Firdaus tadi ya. Jadi ceritanya 40 hari setelah mubahalah ya, mubahalahnya itu berjalan 40 hari membaca Yasin ya. Sampai 40 hari nggak ada apa-apa. Tiba-tiba setelah 40 hari Firdaus main ke sawah, ke ladang lah gitu ya. Ke ladang terperosok, tiba-tiba setelah terperosok dibawa ke rumah sakit, masa terperosok gitu aja kok. Kalau paling kan lukanya luka luar lah. Nah, ternyata semuanya udah pada bengkak di dalam tubuhnya. Jadi organ dalamnya udah pada bengkak. Nah, itu tadi teman-teman ya, pengalaman ya. Jangan bermain-main mubahalah. Jangan bermain-main mubahalah, apalagi hanya urusan masalah sepele dan lain sebagainya. Tapi biasanya mubahalah ini dilakukan ketika memang sudah sama-sama menemui jalan yang buntu dalam perdiskusian ya. Nah ini mungkin juga bisa diterapkan oleh si Bahar nih ya. Kalau Bahar mengaku bahwa Bahar itu sama Helwa nggak ada apa-apa, ya baik-baik saja dan sebagainya, tidak pernah menelantarkan, monggo. Dari mulai Kalun ya, nggak pakai T ya. Nah itu terus sama si Baharnya sama Kak Helwanya ya monggo silahkan. Kalau mau balah mungkin Bahar mau menantang kayak gitu, karena si Bahar ini kan memang orangnya perangainya juga luar biasa ya. Jadi kalau biasanya sering katanya pemberani, singa dan lain sebagainya, ya monggo. Saya ingin mubahalah seperti yang dilakukan Firdaus. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya, bagaimanapun juga menitipkan istri kepada orang lain itu kan ya songong loh itu. Nggak jelas itu ya. Apalagi yang dititipi seorang Habib. Waduh, ya siapapun yang dititipi ya, menitipkan istri itu ya kepada saudara perempuannya atau kepada orang tuanya, itu masih aman lah. Nah ini menitipkan istri kepada tetangganya seorang kabib karuan koyo ngono kuwi dititipi ya. Ini sama saja namanya apa istilahnya itu ya. Yo kucing mau keni pindang ngono ya. Jadi jelas Habib itu menurut perilakunya mereka tidak layak disebut sebagai keturunan Nabi. Dia hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Paling suka itu mencari apem jamaahnya, apem orang pribumi. Ya itu contohnya tadi ya. Jadi Habib itu bukan keturunan Nabi berdasarkan kajian ilmiah, kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA. Para muhibin yang masih percaya Habib keturunan Nabi goblok itu. Goblok, nggak menggunakan otaknya itu ya. Ya itu faktanya, soalnya sebab Anda percaya kepada sesuatu yang tanpa bukti. Mana ada buktinya Habib keturunan Nabi? Nggak ada. Itu hanya klaim sepihak, cerita sepihak mereka dari klan Ba'alawi itu ya, keturunan Nabi katanya. Sudahlah, kalian bodoh kalau dipercaya ya, kalian bodoh kalau mempercayai mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, Indonesia Jaya.